2335. Janji berubah. Serigala serakah menjelaskan dengan tergesa-gesa, tidak, bagaimana mungkin. Dia tahu bahwa dia telah melakukan kesalahan terakhir kali, tetapi dia tidak berharap Yuanita mengingatnya begitu lama. Maaf. Dia berkata dengan serius, aku tahu aku melakukan sesuatu yang salah, itu karena aku mencintaimu, aku tidak bisa menerimanya, kamu menjadi wanita orang lain, aku. Yuanita menggelengkan kepalanya, aku selalu menjadi wanitanya. Serigala serakah menarik napas dalam-dalam, menekan amarahnya. Dia tidak ingin mendengar hal-hal seperti itu, dan menjadi marah ketika dia mendengarnya, dan mau tidak mau ingin membunuh. Tapi di depannya, wanita ini adalah favoritnya, bahkan jika dia melakukan kesalahan, dia bisa memaafkan apapun yang terjadi. Serigala serakah. Yuanita masih menggelengkan kepalanya. Jangan keras kepala lagi, oke, aku mencintainya, selalu dan akan selalu begini, tidak peduli bagaimana Anda berubah, tidak bisa menggantikan posisinya di hati saya. Bahkan meskipun dia sudah mati. Kenapa? Kenapa? Serigala serakah menahan amarah. Kenapa aku tidak sebaik dia? Kekuatanku tidak lebih buruk darinya, dan dia mati di tanganku. Dia sedikit emosional, dan 100 tahun kemudian, dia masih kalah. Bahkan jika orang itu sudah mati, Yuanita masih tidak bisa melupakannya, jadi kenapa? Yuanita tidak berbicara, tetapi menatap mata serigala serakah dengan simpati dan belas kasihan, dan ketika dia melihat serigala serakah, hatinya tiba-tiba tenggelam. Dia tangguh seumur hidup, sampai hari ini, dia menjadi lebih kuat, tetapi tanpa diduga, dia tidak bisa memenangkan hati wanita ini. Memikirkan hal ini, serigala serakah tidak marah, tetapi menjadi tenang. Aku tidak akan menyerah. Dia memandang Yuanita dan berkata, tetaplah di sisiku, setidaknya jika kamu selamat, aku masih memiliki harapan. Yuanita masih tidak mengatakan apa-apa. Dia lebih baik mati sendiri tanpa mengetahui apapun, dia tidak tega melihat serigala serakah seperti ini. Kenapa mesti repot? Setidaknya, beri aku kesempatan. Kata serigala serakah, bisakah kamu memberi peluang yang lebih baik? Oke. 1 tahun, hanya 1 tahun, jika aku tidak bisa berubah, maka aku akan membiarkanmu pergi dan tidak pernah mengganggumu. Yuanita mengangguk. Serigala serakah tidak memiliki jejak rasa tidak hormat, tidak merasa bahwa dia lebih kuat, dan dia tidak menempatkan Yuanita di matanya. Rasa hormatnya, dari awal hingga akhir, tidak berani menghujat. Dia tahu bahwa Yuanita tidak suka dekat dengannya. Dia selalu menjaga jarak, tidak menyentuhnya, tidak memengaruhi suasana hatinya, dan memberinya kebebasan penuh. Kecuali tidak mencintai dirinya sendiri, serigala serakah sama sekali tidak puas dengan Yuanita. Serigala serakah membawa Yuanita kembali ke ruang bawah tanah, dan menambahkan tempat ekstra ke singgasananya, yang cukup untuk menunjukkan pentingnya dia bagi Yuanita. Master dari 18 aula, semua harus dengan hormat memperlakukan Yuanita. Saya telah melihat Nona Yuanita. Semua orang berteriak serempak. Yuanita duduk di sana dan berbalik untuk melihat serigala serakah. Mereka menghormatimu sama seperti mereka menghormatiku, kata serigala serakah. Mulai hari ini, lihat dia seperti kamu melihatku. Dia berteriak keras, dan Master Aula Utama berteriak serempak. Ya, momentumnya luar biasa. Seluruh aula bergema. Yuanita tidak menyangka bahwa serigala serakah telah menjadi begitu kuat sekarang, lebih kuat dari sebelumnya, terutama, dia tidak pernah tahu tentang tempat ini. Dia tidak tahu harus berbuat apa untuk menanggapi,
Tetapi ketika dia tidak berbicara, orang-orang itu terus berlutut, dan dia tidak punya pilihan selain mengangguk. Bangunlah. Terima kasih, Nona Yuanita. Master Aula 18 berkata serempak. Yuanita tahu bahwa ini adalah hal pertama yang ingin dilakukan serigala serakah untuk dirinya sendiri. Tapi dia tidak tahu apa yang akan dilakukan serigala serakah selanjutnya. Gua apa ini? Apa identitas orang-orang ini? Semuanya tampak seperti misteri. Pada waktu bersamaan, daerah selatan pesisir, Grey Z berjalan keluar dari ruang kerja. Selama beberapa hari, dia tinggal di ruang kerja, memilah memori ekstra di kepalanya. Ruang bawah tanah, istana surgawi, dan serigala serakah, 3 kata ini terus-menerus bergema di benaknya. (2336) Jaga keluargaku. Legenda itu bukan lagi legenda, dan orang-orang itu tidak lagi hanya ada dalam cerita. Ketika semua ini menjadi kenyataan, sebenarnya sangat menakutkan. Grey Z langsung pergi ke lembaga penelitian untuk menemukan Profesor Lu. Orang tua gila ini, untuk menggali lebih banyak informasi, seperti orang gila, mencoba mencari tahu semua rahasia di bawah gunung es. Grey Z masuk ke kantor Lu, dan pintunya terhalang oleh segunung buku. Dia melangkah maju dan akhirnya masuk, tapi dia tidak melihat Lu. Profesor Lu. Grey Z berteriak. Wow, sebuah bukit buku runtuh, dan seseorang muncul dari tengah. Jika dia tidak mengenali wajah itu, Grey Z akan berpikir, ini adalah gelandangan. Profesor Lu mencari kacamatanya sendiri, dan kemudian berkata, Grey Z, kamu sudah kembali. Juan Ander berkata bahwa kamu telah kembali untuk waktu yang lama, dan tidak ada waktu untuk datang. Yah, ada sesuatu. Itu perlu dipertimbangkan. Grey Z berkata, apakah Anda memiliki penemuan baru di pihak Anda? Profesor Lu merangkak keluar dari tumpukan buku, menyeka wajahnya, dan menggelengkan kepalanya. Tidak ada kemajuan besar. Tapi Juan Ander memberitahuku, kali ini kamu menemukan banyak hal. Grey Z datang hari ini, dan dia seharusnya berada di sini untuk mengatakan sesuatu pada dirinya sendiri. Ayo pergi ke kantorku. Melihat Grey Z mengangguk, Profesor Lu mengangguk dengan penuh semangat. 2 orang datang ke kantor Lu. Kantor Lu bahkan tidak memiliki cangkir air atau set teh. Ada buku dan catatan di mana-mana, berantakan. Dia menunjuk ke sofa. Duduklah. Grey Z juga tidak keberatan. Dia tahu bahwa Profesor Lu selalu menjadi orang yang berdedikasi. Kali ini, aku benar-benar membuat penemuan besar, kata Grey Z. Legenda itu benar-benar ada. Legenda apa? Istana Kayangan, dan ruang bawah tanah. 2 kata yang diucapkan Grey Z membuat Profesor Lu berubah menjadi wajah profesor sesungguhnya. Dia mendorong kacamatanya dan menatap wajah Grey Z. Benar ada kan? Mengajukan pertanyaan ini, itu berarti Profesor Lu sudah mengetahui sesuatu. Grey Z mengangguk dan memberitahu Profesor Lu apa yang dia temukan di Istana Surgawi, termasuk gerbang kayangan, gaya dan penampilan bangunan itu, dan beberapa pola ukiran yang unik. Profesor Lu menjadi lebih bersemangat saat dia mendengarkan, dia bahkan tidak bisa minum air, kulit kepalanya sedikit mati rasa. Gerbang kayangan. Istana kayangan. Itu benar-benar istana surgawi. Aku tidak menyangka bahwa tempat ini benar-benar ada. Kalau begitu, legenda kuno kita sama sekali bukan legenda, tapi hal yang nyata. Bagaimana mungkin Profesor Lu tidak bersemangat? Seperti seorang arkeolog, ia menemukan sebuah makam dan menemukan sesuatu di makam itu,
sesuatu yang dapat mengubah sejarah dan bahkan arah peradaban. Apa artinya? Khawatir itu akan mengguncang dunia. Tentu saja, Lu tidak akan membocorkannya. Dia tahu betul bahwa konsekuensi dari hal semacam ini bocor. Orang biasa tidak akan memahaminya sama sekali, dan tidak dapat mempercayainya. Itu memang ada. Grey Z berkata, masih banyak hal aneh yang benar-benar di luar pemahaman dan kognisi orang biasa, dan tidak dapat dijelaskan dengan sains. Akhir dari sains adalah teologi. Kalimat ini telah tersebar selama ribuan tahun, hanya saja tidak ada yang benar-benar menganggap ini serius. Lagi pula, batas orang biasa tidak dapat mencapai akhir sains. Berapa banyak orang yang dapat mengalami suasana hati seperti ini? Lu menghela nafas, manusia benar-benar sangat kecil. Semakin banyak yang saya tahu, semakin saya merasa kecil. Saya lebih khawatir sekarang, apakah penemuan ini hal yang baik atau buruk? Dia melihat Grey Z. Kami ingin menjelajahi lebih banyak, tetapi berkali-kali, hal-hal itu mungkin tidak ingin kami ketahui. Setelah terungkap, mungkin, itu bukan hal yang baik, tetapi bencana. Ini juga alasan mengapa dia sudah sangat berhati-hati. Saya pikir tebakan Anda mungkin benar, kata Grey Z tiba-tiba.